Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Kali ini saya akan membahas masih takut ditagih kredit pintar? Coba simak ini. Jangan pernah takut, tonton videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Teman-teman semua, apa kabar? Tentunya kalian semua sehat-sehat selalu ya. Ketemu kembali dengan saya yang tetap setia menemani kalian dalam situasi gagal bayar seperti ini untuk menginformasikan segala macam bentuk informasi yang wajib Anda ketahui terkait dunia gagal bayar di pinjaman online. Di awal video saya selalu mendoakan kalian agar Allah memberikan keberkahan untuk kalian semua, agar Allah meneguhkan dan mengokohkan hati kalian untuk istiqomah tidak lagi terjerat riba pinjol, agar Allah memberikan senantiasa keberkahan dalam hidup Anda, memberikan kemudahan dan kelancaran atas setiap aktivitas dan usaha Anda, atas setiap pekerjaan-pekerjaan Anda. Allah akan berikan kemudahan, Allah akan berikan kelancaran, dan Allah akan memberikan kesehatan buat kalian semua agar memudahkan dalam melaksanakan aktivitas dan pekerjaan kalian. Amin ya robbal alamin. Yuk kita doakan juga untuk rekan-rekan lainnya, untuk teman-teman lainnya yang saat ini sedang mengalami gagal bayar. Kita serentak di setiap ibadah kita, di setiap kita melaksanakan ibadah sholat 5 waktu, kita melaksanakan ibadah-ibadah lainnya, kita selalu menyelipkan doa untuk teman-teman dan saudara-saudara kita yang saat ini ditimpa kemalangan, ditimpa masalah gagal bayar, agar mereka segera terlepas dari jeratan pinjol ini, agar hutang-hutangnya bisa terselesaikan dengan baik, agar mereka juga memiliki rezeki yang bukan hanya dari pinjaman online, tapi rezeki-rezeki yang halal yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Doa adalah sesuatu yang baik. Mendoakan sesama saudara, mendoakan teman-teman kita yang sedang ditimpa kemalangan, itu adalah perbuatan yang mulia. Oke teman-teman semua, kali ini saya akan membahas masih takut ditagih kredit pintar? Nggak zaman lagi. Simak video-video ini ya, video yang tentunya menginspirasi kalian, membuat mental kalian lebih naik lagi. Karena ini adalah edisi booster, untuk menaikkan booster mental kalian yang sudah jatuh. Jadi saya di setiap video saya akan menyelipkan booster-booster agar kalian benar-benar merasa kuat. Kalian tidak sendiri kawan, masih banyak rekan-rekan lainnya, banyak sekali yang mengalami hal serupa, dan banyak sekali dari mereka yang dipulihkan. Jadi kalian jangan takut, kalian tidak sendiri. Masih ada saya, masih ada rekan-rekan admin lainnya, masih ada kawan-kawan senusantara yang pada posisi saat ini sama mengalami seperti Anda. Anda tidak sendiri kawan-kawan, yang penting stay strong, keep strong, jangan pernah takut. Apapun ancaman yang dilontarkan, yang diterorkan oleh para DC pinjol ini, kalian nggak usah takut. Semua itu hanyalah kalimat-kalimat yang disusun untuk menakuti Anda saja, untuk membuat Anda membayar angsuran. Udah itu aja. Kita kembali ke topik ya, tapi sebelumnya bagi teman-teman yang mau tergabung ya, saya mendirikan grup Paguyuban Melawan Pinjol Indonesia. Silakan kalian bergabung di grup Paguyuban Melawan Pinjol Indonesia, yang mana di sini adalah wadah dari nasabah-nasabah yang saat ini sedang dalam situasi gagal bayar, nasabah-nasabah baik itu pinjol legal maupun ilegal, yang di sini saling sharing, saling informasi, dan saling kuat menguatkan. Dan di sini adalah satu-satunya grup Facebook yang tidak ada satupun spam pinjol, DC pinjol, joki pinjol, marketing pinjol, semuanya nggak ada. Kalaupun ada, mereka kedapatan ada menyusup di grup Paguyuban Melawan Pinjol Indonesia, mereka langsung di-kick oleh admin. Dan di sini uniknya, membernya itu saling melaporkan. Jadi kalau ada yang coba-coba menyusup, ngelapak di sini ya, joki-joki kayak atau DC pinjol atau siapapun ya, tentang masalah pinjaman online ini, ngelapak di sini, itu langsung dilaporkan. Teman-teman yang mau bergabung silakan. Linknya ada di kolom deskripsi, kalian silakan cari linknya di sana, kalian lalu klik, dan
kalian jangan lupa, setiap member yang mau bergabung wajib menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh admin agar kalian bisa di-approve ya, bisa menjadi member. Kalau tidak menjawab, mohon maaf, kami tidak bisa menyetujui Anda untuk bergabung di grup paguyuban melawan pinjol Indonesia ini, karena itu salah satu bentuk aturan yang kami terapkan agar di sini benar-benar bebas dari segala macam yang tadi dikhawatirkan, yaitu adanya joki, adanya spam pinjol dan lain-lain. Oke teman-teman, kembali ke topik. Akhir-akhir ini banyak sekali ya komplainan tentang cara-cara penagihan yang dilakukan oleh Kredit Pintar. Kredit Pintar ini adalah platform dari pinjaman online yang sudah terdaftar dan berizin OJK. Namun cara-cara penagihannya, wow, sedap. Banyak sekali ya, bukan hanya 1 orang, 2 orang, 3 orang, banyak sekali, ratusan orang komplain. Lihat di grup paguyuban melawan pinjol ini, banyak sekali komplain-komplain terkait dengan tata cara penagihan yang dilakukan oleh Kredit Pintar ini. Seperti apa? Sedikit nanti saya akan kupas. Seperti apa sih? Dari ratusan yang komplain, saya akan tampilkan beberapa. Yang saya tampilkan ini ya boleh dibilang yang membuat nasabah itu masih takut, masih ngeri atas tagihan-tagihan atau atas penagihan-penagihan yang dilakukan oleh para DC-DC ini melalui pesan WhatsApp, kadang melalui SMS. Mereka tidak tahu ya, nggak ada kata libur, kata nasabah itu. Kata nasabah, nggak ada liburnya loh KP ini, Kredit Pintar ini. Kapanpun mereka bisa lancarkan, maka mereka bisa lakukan. Mau malam, kadang-kadang pagi-pagi banget gitu kan, nggak ada capek-capeknya. Emang nggak akan ada capeknya. Namanya juga tukang nagih, emang kerjanya nagih. Seperti itu. Oke, teman-teman, nanti saksikan ya seperti apa, dan ini adalah salah satu booster mental. Saya mau kalian menonton video ini dari awal, pertengahan, sampai akhir agar tidak ada satupun yang tertinggal. Menonton video tentang materi full booster, yaitu tentang cara menaikkan booster mental kalian, wajib ditontonnya utuh, bukan parsial dan tidak nanggung nontonnya, agar kalian benar-benar bisa meresapi semua tayangan ini dari awal sampai akhir, agar bisa masuk langsung ke pikiran Anda dan booster langsung naik. Oke, simak videonya. Halo teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih. Nah, bagaimana teman-teman? Ya, kalian menantikan kan? Seperti apa sih yang akan saya bahas kali ini adalah Kredit Pintar ya, seperti tadi saya sebutkan, masih banyak ketakutan-ketakutan yang diakibatkan oleh cara-cara penagihan yang dilakukan oleh Kredit Pintar seperti ini. Mereka ngeri lah, Kredit Pintar Pak, katanya Kredit Pintar punya legal, katanya Kredit Pintar ini punya tim yang bisa melakukan proses hukum kepada nasabah-nasabahnya, katanya Kredit Pintar ini juga bisa melakukan aksi-aksi atau tindakan-tindakan lain yang mengarah ke tindakan hukum. Nah, saya di sini akan bahas agar ketakutan-ketakutan kalian ini berkurang atau bahkan hilang. Saya yakin sih ada ketakutan-ketakutan yang akan hilang ketika kalian sudah menonton video ini. Tapi syaratnya kalian harus menyimak sampai habis, utuh dan tidak terpotong sama sekali. Jadi kalian tidak boleh meninggalkan bagian manapun dalam video ini. Jadi biar kalian mendapatkan secara utuh. Ini saya akan perlihatkan ya salah satu cara-cara penagihan dari Kredit Pintar yang mungkin masih membuat Anda takut ya. Nih tayangan. Nah, seperti ini. Pasti kalian masih bingung, masih stres kalau udah ditagih kayak gini. Ya, saya akan bahas nih. Saya bacakan ya. Nasabah kami sebagai kontak darurat emergency call, tolong sampaikan kepada nasabah kami, paling lambat kami tunggu pembayarannya di jam 15.00, maksimal setelah itu saya akan bantu pengajuan kembali, tapi jika lewat dari jam yang ditentukan, maka data akan kami proses lebih lanjut, mohon kerjasamanya. Jadi ini adalah contoh dari sebar data yang dilakukan oleh pinjol ini ya, si Kredit Pintar ini. Jadi mereka seolah-olah sedang menuju ke kediaman dari nasabah. Mereka ada difotokan ya, mereka lagi sedang di dalam mobil. Mereka sedang menuju ke arah nasabah untuk melakukan pengambilan dana lah, untuk validasi lah. Mereka ini selalu bicaranya bahwa kami sudah konsolidasi, kami sudah minta izin ke RT RW untuk melakukan penagihan ini. Kami akan didampingi oleh aparat dari kelurahan. Seperti itu, selalu seperti itu. Nah, di sini juga saya akan bacakan ya. Sampaikan kepada beliau ditunggu sampai jam 15.30 sore harus sudah masuk pembayarannya di Kredit Pintar.
Jika lewat datanya, akan kami alihkan ke tim eksternal kami untuk diproses lebih lanjut, dan kebetulan alamatnya nggak jauh dari lokasi beliau. Nah, jadi ini cara-cara menakuti seperti inilah yang masih membuat ketakutan yang berlebihan bagi nasabah-nasabah yang saat ini sedang berproses kredit atau masih ada tunggakan di kredit pintar. Nah, seperti apa? Saya akan review nih tentang masalah yang tadi ya. Saya akan review. Simak videonya. Jadi begini teman-teman ya, ini perlu kalian pahami ya tentang hal yang tadi yang akan saya bahas sekarang. Jadi perlu kalian tahu bahwa tidak ada satupun namanya petugas penagihan di pinjaman online, baik legal apalagi ilegal ya. Mau legal sebesar apapun perusahaannya, mau sehebat apapun perusahaannya, sebonafit apapun perusahaannya, tidak ada satupun namanya pinjol itu yang legal, itu yang akan melakukan penagihan ke rumah Anda menggunakan kendaraan mobil berombongan seperti itu. Tidak akan ada. Jadi saya pastikan tidak ada. Jadi Anda jangan lagi ada ketakutan-ketakutan atau jangan lagi ada pertanyaan-pertanyaan setelah menonton video ini bahwa ini benar nggak ya? Bahwa orangnya akan menuju ke rumah saya. Ini menggunakan kendaraan mobil. Bener nggak ya Pak? Akan datang ke rumah saya menghampiri kami. Seperti itu. Nggak mungkin kawan. Ya, saya sudah pernah yang namanya menjadi manajer pinjol. Menjadi manajer DC pinjol. Itu tidak pernah melihat sekali saja. Atau misalnya mungkin teman-teman saya di pinjol lainnya sekali saja. Yang melihat ada DC pinjolnya menggunakan kendaraan mobil untuk melakukan penagihan. Sangat tidak mungkin. Dan itu sama sekali itu namanya hoax. Itu hoax, itu adalah tebaran kebohongan yang mereka ciptakan agar Anda ciut nyalinya. Coba bayangkan ketika Anda melihat seperti ini ya, nih saya tampilkan kembali. Ketika melihat bahwa mereka menggunakan mobil, bilangnya menuju ke tempat Anda, ini pasti nyali Anda langsung ciut, langsung Anda deg 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 deg, ya ngeri lah. Pasti ngeri. Siapa sih yang nggak ngeri dan siapa yang nggak akan merasa malu nantinya didatangi oleh orang pakai mobil, lalu tetangga kayak gimana nanti ngelihatnya. Itu yang ada di pikiran Anda tuh seperti itu. Makanya saya bilang ya, di sini saya katakan bahwa tidak ada yang namanya DC pinjol menggunakan kendaraan mobil. Sekali lagi, mau seperti apa kayak bentuknya, kadang ada video ya. Saya sedang menuju ke tempat Anda. Siapkan saja ya dana Anda ya, sesuai dengan aplikasi, sesuai dengan tagihan. Tidak ada lagi diskon, tidak ada lagi potongan, tidak ada lagi potongan denda, dan lain-lain. Siapkan ya, kami akan sampai di tempat Anda. Nggak mungkin kawan. Sekali lagi saya katakan nggak mungkin. Saya pernah mengalami ada di dunia seperti itu. Tidak ada yang namanya mereka menggunakan kendaraan mobil untuk menagih. Mereka pasti cuma pakai motor kok. Kalaupun mereka mau mengunjungi kalian, mau memastikan tentang pembayaran kalian, mereka pasti menggunakan motor. Sekarang logikanya aja, perbankan yang besar-besar kayak seperti BCA, BRI, atau bank swasta atau BUMN lainnya, mereka menagih pakai motor kok. DC-nya, kolektornya, juru tagihnya mereka pakai motor. Ini gaya-gayaan gitu. Sekarang itu gaya-gayaan yang sudah diterapkan, tipuan-tipuan seperti ini yang sudah dimainkan oleh beberapa pinjol. Jadi mereka kebiasaan, karena masih banyak nasabah-nasabah yang mempertontonkan seperti di grup ya. Di grup saja, di grup paguyuban melawan pinjol saya yang saya dirikan, atau di grup lainnya, di grup gagal bayar lainnya, itu masih banyak sekali memposting. Mereka sedang ada di dalam mobil lalu diposting, bener nggak Kak ya ini bakal datang, bener nggak ya ini admin tolong ya dijawab, ini bakal datang nggak ya ke rumah saya. Hello, sudah banyak dibahas dan banyak juga dijawab oleh para member-member lainnya dan dijawab oleh para netizen bahwa hal tersebut adalah kebohongan. Jadi saya mau ya kalian ketika melihat seperti itu, benar-benar kalian melihat seperti guyonan aja ya. Nggak usah dimasukin nih, nggak mungkin mereka datang. Dan perlu diingat dan perlu dicatat oleh kalian. Kalau mereka datang ke rumah, mereka tidak akan pernah ngasih tahu Anda. Mereka itu akan silent. Mereka nggak akan ngomong-ngomong kalau mau datang ke rumah Anda. Logikanya aja. Begini ya. Jadi saya analogikan begini. Maaf nih ya, saya akan analogikan seperti ini. Jadi ketika ada seseorang yang akan dilakukan, misalnya penangkapan. Orang kalau mau ditangkap, mungkin nggak polisi akan ngasih tahu dulu, gua mau datang ke lokasi lu. Siap-siap ya, jam sekian gua mau datang dan lu akan gua tangkap. Ada nggak ngomong seperti itu polisi? Nggak ada kan? Atau raja atau penggerbegan atau apapun, ada nggak ngasih tahu dulu? Misalnya nih, perjudian yang sedang berlangsung. Tiba-tiba polisi mau gerbek itu kasih tahu dulu, hey saya nanti tiba ya jam 13, atau saya tiba lah nanti jam 21.00. Ngasih tahu nggak? Ya sama halnya, mereka juga kan bekerja ingin mendapatkan hasil, nggak mungkin juga mereka ngasih tahu Anda dulu.
ngasih tahu kalian bahwa, hey, saya mau datang ke tempat Anda, siapkan ya dananya. Nggak mungkin, mereka pasti ingin ketemu Anda. Kalau misalnya mereka ngasih tahu dulu, kemungkinan besarnya yang terjadi, biasanya itu kan nasabahnya akan menghindar. Nasabahnya nggak akan ada di rumah. Ngapain gue ada di rumah? Ngapain gue nemuin mereka? Seperti itu. Logikanya seperti itu ya. Jadi bukan melogikakan bahwa kalian adalah penjahat, bukan. Itu tadi saya umpamakan. Kalau misalnya polisi mau gerebek judi, mau gerebek apa, apakah mereka ngasih tahu dulu? Mau gerebek narkoba, apakah mereka ngasih tahu dulu polisinya? Mereka pasti akan langsung ada di depan pintu. Langsung digerebek, sama halnya. Dengan Anda ketika akan ditagih, sama. DC nggak akan pernah ngasih tahu dulu. Jadi hal-hal semacam ini, case close ya. Kita tutup ya. Jadi kalau ada DC ngasih tahu bahwa kami sedang menuju ke tempat Anda, bahwa kami rombongan ingin meminta persetujuan RT dan RW akan mengunjungi Anda, minta pendampingan untuk menagih ke Anda, bohong, semuanya bohong. Jangan pernah Anda percaya bualan-bualan yang mereka ciptakan. Semata-mata mereka ingin membuat Anda takut, lalu Anda akan mengupayakan untuk meminjam uang atau dana talangan atau apapun agar mereka mendapatkan tagihan dengan segera. Itu kawan-kawan. Itu aja. Itu yang harus kalian cermati. Paham ya? Lalu ada lagi nih pertanyaan ya. Seperti ini kawan-kawan. Nih kalian lihat. Ada salah satu pertanyaan dari member. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya minta sarannya bagaimana jika tidak bisa membayar pinjol kredit pintar ya, tolong sarannya. Begini ya, kredit pintar adalah pinjol resmi dan legal, terdaftar serta berizin OJK. Walaupun mereka terdaftar serta berizin OJK, tapi ketika kalian gagal bayar di pinjol ini, kalian tidak akan pernah berdampak hukum. Saya tahu pertanyaan ini mungkin mengarah bagaimana ya nanti ke depannya, tidak akan pernah berdampak secara hukum. Mereka juga tidak bisa melakukan proses pidana kepada Anda. Mereka tidak bisa memenjarakan Anda gara-gara Anda tidak membayar utang. Gara-gara Anda gagal bayar, mereka tidak bisa. Karena jelas ya, saya refresh lagi nih ya. Karena amanat undang-undang di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Hak Asasi Manusia, di pasal 19 ayat 2 berbunyi, tidak boleh dipidana seseorang oleh putusan pengadilan karena tidak bisa membayar utang piutang. Artinya, seseorang tidak bisa dipidana penjara karena tidak membayar hutang. Nah, jelas kan? Tegas loh, ini amanat undang-undang yang berbunyi bukan dari mulut saya, bukan dari mulut siapapun, bukan dari mulut advokat, bukan dari mulut polisi, bukan dari mulut jaksa, tapi dari undang-undang yang menyatakan bahwa kalian tidak bisa dipenjara hanya karena kalian tidak bisa membayar angsuran suatu pinjaman online atau kredit apapun. Tidak bisa dipenjara. Paham ya sampai sini? Jadi kalian tidak ada lagi pertanyaan, kira-kira nanti saya dihukum nggak ya? Nggak bisa. Kalaupun mereka mau melakukan upaya hukum, kalaupun ya, mereka bisa melaksanakannya itu dengan cara mendaftarkan atau menggugat kalian. Kalian berarti sebagai tergugat, tapi itu minim sekali terjadi karena besar pasak daripada tiang. Saya selalu mengulas di video-video saya seperti ini agar kalian benar-benar mindsetnya tertanam. Jadi di pikiran kalian itu tertanam bahwa ini tidak akan mungkin terjadi. Masuk ke ranah hukum jauh sekali, nggak akan mungkin terjadi kawan-kawan. Sangat jauh, jadi kalian nggak usah takut lagi hal ini akan terjadi ya. Dipidana penjara nggak mungkin. Digugat secara perdata tipis kemungkinan. Karena Anda utang cuma 2 juta, lalu mereka membayar biaya-biaya panjara perkara lah, apalah gitu kan. Itu besar sekali. Dan itu tidak mungkin mereka mau lakukan. Pertimbangan-pertimbangan sudah mereka lakukan. Nggak mungkin mereka melakukan gugatan seperti itu hanya untuk utang pinjaman online. Sekarang utang-utang di bank aja, perbankan yang gede-gede, yang ratusan juta aja, itu enggan melakukan atau melaksanakan opsi menggugat nasabahnya. Apalagi cuma pinjaman online. Yang cuma 2 juta, 3 juta satu pinjamannya. Cuman kadang-kadang 600.000. Kalian masih mau ditakut-takut seperti itu? Jangan pernah mau. Ya, ini amanat undang-undang. Sekali lagi, ini amanat undang-undang dan kalian tidak akan mungkin dipenjara hanya gara-gara tidak bayar utang pinjol. Catat. Nah, lalu ini ya, saya tampilkan. Nih, ini ada lagi yang unik nih ya. Alamat rumah Anda dan alamat Anda cantumkan di aplikasi ini, sesuaikan titik lokasinya. Mohon respon ya. Saya sedang menyiapkan beberapa dokumen pendukung untuk penindakan tahap lanjut terkait pelanggaran kesepakatan Anda sebagai nasabah kredit pintar. Kok disepelekan ya?
begini tagihannya, yakin mau langsung ditindaklanjuti aja datanya di sini. Lalu dia mengirimkan seperti kayak invoice, ya, invoice. Sudah saya buatkan invoice perihal data Anda. Terserah Anda mau bayar atau tidak, kali ini saya tidak main-main. Siapa yang main-main? Yang main-main itu Anda. Yang muter-muter main-main ya Anda. Siapa yang main-main? Nasabah nggak main-main. Nasabah memang nggak ada dana untuk bayar. Yang main-main itu Anda. Segala motoin invoice lah. Anda mau bayar atau tidak terserah, ya sudah. Kalau emang bilang Anda mau bayar atau tidak terserah, ya sudah, nggak usah nagih. Dan emang nasabahnya juga nggak mau bayar. Emang ada masalah apa gitu kan? Anda mencetakkan invoice, Anda mau cetak invoice 2000 lembar, mau cetak invoice 10.000 lembar buat nasabah itu satu orang itu, ya percuma, nggak akan dibayar kok. Emang kekuatannya apa dengan invoice itu? Emang apa? Bisa memaksa. Invoice bisa memaksakan Anda ke nasabah untuk nasabah segera bayar? Nggak bisa. Invoice emang bisa memaksa langsung saat itu juga, ini invoice, Anda harus bayar. Emang bisa. Invoice dicetak lalu Anda wajib bayar. Mana bisa? Itu invoice Anda yang cetak bodoh amat, nggak ada urusan. Jadi nasabah nggak usah takut dengan hal seperti ini. Menakut-nakuti kemarin, menakut-nakuti dengan cara difotokan surat tugas. Ada ya beberapa dengan difotokan surat tugas langsung ciut. Nasabahnya langsung panik, sepanik-paniknya. Ini sudah dicetakkan Pak surat tugas. Surat tugas Pak, ngeri Pak, ini namanya nih, ngeri Pak namanya. Waduh, ya Allah, ya Karim. Jangan pernah takut. Surat tugas kek, mau surat somasi kayak nggak usah takut. Apa yang harus ditakutkan? Tidak ada satupun yang harus ditakutkan atas tindakan pinjol ini, mau legal sekalipun. Apalagi ini kredit pintar ya, yang notabene banyak sekali aduan-aduan dari nasabah-nasabah yang katanya, oh rese banget Pak, katanya kan baru aja 1 hari jatuh tempo sudah mau nagihnya udah kayak orang yang udah nunggak setahun. 1 hari sudah mulai nelpon ke kontak darurat, padahal saya nggak kemana-mana. Ya itulah, realitanya seperti itu saat ini ya. Kredit pintar banyak sekali dikeluhkan, termasuk yang tadi. Ini ada kan tadi kan yang pertama saya upload itu, saya perlihatkan, tadi itu udah langsung ke kontak darurat. Bilang untuk sampaikan ke nasabahnya, sampaikan ke beliau. Sampai seperti itu. Dan saya harap nasabah-nasabah tidak ada yang takut. Mau kredit pintar sekalipun yang sudah berlisensi atau berizin dari OJK, nggak usah takut. Tidak akan pernah terjadi. Hal terburuk sekalipun tidak akan pernah terjadi. Ingat, tidak akan pernah terjadi. Nah, ini satu lagi nih. Saya akan tampilkan satu lagi aja ya. Jadi ini adalah sesuatu yang dikirimkan ke kontak daruratnya. Sampai seperti ini ya. Kredit pintar ya. Nih, lihat. Jika beliau tidak bisa kooperatif dengan perusahaan kami akan ajukan data beliau masuk dalam antrian pendaftaran hitam. Karena di sini pun beliau tidak kooperatif, menghindar dengan cara tidak merespon. Sikap beliau menunjukkan tidak ada itikat baik, harap sampaikan. Jadi mereka akan memasukkan Anda. Jadi ini mereka menyampaikan ke kontak darurat agar disampaikan ke Anda dan disampaikan bahwa Anda akan masuk daftar hitam. Silahkan. Harusnya Anda bersyukur. Ketika ada ancaman bahwa Anda akan dimasukkan blacklist atau slick OJK atau BI checking lah, mereka sering ngomongnya, padahal BI checking sudah bukan lagi BI checking tapi slick OJK, biarkan saja. Harusnya Anda mengucap syukur alhamdulillah karena Anda tidak lagi bisa minjol, Anda tidak bisa lagi ngutang di pinjaman online. Alhamdulillah harusnya. Harusnya Anda bersyukur bahwa saya secara otomatis ketika dimasukkan ke slick OJK, ketika dimasukkan ke blacklist dan tidak bisa meminjam apapun di platform pinjaman apapun, Anda harusnya bersyukur alhamdulillah. Berarti Anda sudah terhindar dari riba pinjol. Dan harusnya Anda berterima kasih ke mereka. Terima kasih ya sudah dimasukkan blacklist. Artinya saya dipaksa untuk tidak melakukan pinjaman lagi, otomatis nama saya terblacklist. Otomatis saya tidak bisa lagi minjam dan itu adalah memang cita-cita saya untuk istiqomah tidak meminjam pinjol lagi atau pinjaman lain. Harusnya seperti itu, biarkan mereka malu sekalian. Ya, Anda tidak bisa lagi ditakut-takuti dengan hal seperti ini. Anda sudah banyak menonton video-video saya dan video yang terakhir seperti ini juga video yang sudah saya tayangkan di hari ini ya, yang Anda tonton ini adalah merupakan video yang saya bagikan untuk kalian agar kalian tuh tidak takut, tidak ngeri lagi dengan hal-hal yang diciptakan oleh para DC pinjol ini dengan cara-cara mengintimidasi Anda dengan hal-hal yang tidak logis, hal-hal yang irasional. Apa yang mereka sampaikan semuanya irasional. Mulai dari tadi mereka datang nagih, akan nagih memakai mobil, sangat tidak mungkin. Itu irasional dan itu hoax. Apalagi mereka bilang bahwa ini invoice sudah dicetak. Lah, terserah invoice lu cetak. Emang apa? Emang bisa memaksa nasabah setelah invoice ada,
lalu dikasihkan ke nasabah, emang bisa langsung memaksa. Nah kalau nggak punya duit, mau gimana lagi? Kalau emang nasabah tidak ada uang, Anda emang bisa memaksa seperti apa? Diseret-seret gitu nasabah. Diseret dari rumahnya ke kantor untuk dilakukan pemaksaan pembayaran. Nggak bisa kan? Jadi nasabah harus terbuka. Terbuka wawasan dan terbuka informasinya. Ini udah seperti ini, itu pasti hoax. Ini pasti bohong. Jadi tidak ada lagi ya nanti pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Mereka menuju ke rumah Anda, mempersiapkan semua dokumen, bohong. Mereka menyiapkan invoice, bohong. Mereka mau memasukkan data Anda ke Sri OJK, ya terima kasih, alhamdulillah. Apalagi yang ditakutkan gitu kan. Mereka mau memenjarakan Anda nih. Mereka mengancam akan mempidanakan Anda. Silahkan, emang bisa. Polisi aja udah pinter kok, nggak mungkin polisi juga mau menerima kan, udah jelas-jelas kok. Urusan utang piutang adalah urusan perdata. Ranahnya ranah perdata, bukan ranah pidana. Orang tidak bisa membayar utangnya, tidak akan pernah bisa dijebloskan ke penjara. Apa urusannya? Sudah jelas-jelas tadi kan, amanat undang-undang tadi kan, sudah saya bacakan, bunyinya seperti itu. Undang-undang yang bicara, bukan saya. Bukan seorang motivator seperti saya yang bicara. Bukan seorang ahli hukum yang bicara. Bukan seorang jaksa atau hakim yang bicara, tapi undang-undang yang bicara. Undang-undang yang berkata demikian. Bahwa tidak ada seorang pun yang bisa dipidana penjara karena tidak bisa membayar utang piutangnya. Titik. Nggak pakai koma. Paham ya sampai sini? Oke kawan-kawan semua, kalian sudah paham? Saya akan sudahi video ini karena kalian sudah mengerti ya, dari awal sampai akhirnya kalian sudah mengerti bahwa tidak ada sesuatu yang dikhawatirkan atas kalian gagal bayar di pinjaman online namanya kredit pintar. Tidak ada sesuatu yang ditakutkan, tidak ada perlu sesuatu yang dikhawatirkan atas gagal bayar di kredit pintar. Apa yang perlu ditakutkan? Tidak ada. Mereka mau melancarkan aksi untuk menuntut Anda secara perdata, silahkan. Anda tinggal tunggu saja. Benar nggak mereka melakukan gugatan seperti itu? Benar nggak mereka akan menggugat Anda di pengadilan? Minim sekali, sangat tidak mungkin. Besar pasak daripada tiang. Anda utang di kredit pintar berapa? Sampaikah 2 miliar? Sampaikah 10 miliar? Utang di kredit pintar paling 1 juta, 2 juta, 3 juta mau digugat. Capek deh kalau misalnya masih takut dengan hal seperti itu. Lalu Anda mau dipenjara. Saya sudah kasih tahu kok. Alasannya nggak mungkin Anda dipidana penjara. Mau kredit pintar sekalipun, mau Aku Laku, mau Lazada, mau apapun platform pinjaman online-nya nggak mungkin Anda dipenjara. Karena amanat undang-undangnya jelas ya. Jadi gagal bayar Anda pun itu dilindungi oleh hukum, dilindungi oleh undang-undang. Paham ya? Saya perlu perjelas sekali lagi di Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 di pasal 19 ayat 2 tentang HAM ini ya, tentang hak asasi manusia, dikatakan bahwa tidak boleh seorang pun dipidana penjara atas putusan pengadilan karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran utang piutang, jelas dan tegas di sana. Jadi apalagi yang ditakutkan? Saya mau tanya sekarang ke kalian, apa yang ditakutkan? Takut? Nggak ada kan? Apa yang harus ditakutkan? Nggak ada. Nihil yang harus ditakutkan, tidak ada. Nonsen kalau kalian bilang masih takut setelah menonton video ini. Ini adalah sesuatu hal yang diciptakan oleh para kolektor debt collector, oleh para DC seperti itu untuk menakut-takuti Anda. Anda di sini pola pikirnya sudah bukan lagi takut, tapi saya berani. Oke, sebagai bentuk afirmasi positif, sebelum saya mengakhiri video ini, saya mau kalian tulis di kolom komentar dengan kalimat afirmasi yang positif bahwa saya bisa, saya tidak takut. Sekali lagi, saya bisa, saya tidak takut. Lakukan seperti itu kawan-kawan. Saya bisa, saya tidak takut. Jangan pernah takut. Itu adalah bentuk afirmasi positif yang nanti akan tercipta di pikiran Anda bahwa Anda bisa menerima semua bentuk teror dan ancaman ini dan saya tidak takut. Tidak ada kata takut kawan. Apa yang harus ditakutkan? Semuanya sudah jelas. Oke teman-teman semua, dimanapun berada, saya yakin mental kalian sekarang udah sekuat baja. Saya yakin dengan ilmu-ilmu yang saya bagikan, dengan pengalaman-pengalaman pribadi saya. Dan saya berdoa untuk teman-teman semua dimanapun berada. Ya Allah, lindungilah saudara-saudara kami yang saat ini dalam situasi gagal bayar. Kuatkan hati mereka ya Allah. Berkahi langkah-langkah mereka ya Allah. Berkahi setiap aktivitas dan pekerjaan mereka ya Allah. Lindungi mereka ya Allah. Jagai kesehatan mereka ya Allah. Dan berkahi seluruh aktivitas mereka agar apapun yang mereka lakukan diberikan kelancaran dan diberikan kemudahan serta keberhasilan ya Allah.
Ya Allah, tanamkan dalam diri mereka, tanamkan dalam diri saudara-saudara kami yang saat ini sedang hijrah untuk hijrah total, tidak lagi mengenal dunia pinjol, agar mereka istiqomah ya Allah, tidak lagi mau terjerumus dengan riba pinjol yang sudah begitu laknat sekali, yang sudah menghimpit semua teman-teman dan saudara-saudara kami yang saat ini tidak bisa lagi dan terjebak dalam dunia pinjol ini. Sehatkan mereka ya Allah, sehatkan ya Allah, permudah rezeki mereka ya Allah, bukakan ya Allah pintu-pintu rahmat dan pintu rezeki untuk mereka, agar bisa mereka menyelesaikan segala macam problem hidupnya, agar bisa mereka menyelesaikan seluruh hutang-hutangnya, agar mereka bisa tenang kembali hidup normal seperti sedia kala. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman semua, itu saja yang mau saya bagikan pada kesempatan kali ini. Saya yakin kalian akan tetap keep strong, stay strong seperti ini. Jangan lupa ya teman-teman, bantu saya untuk tetap selalu membersamai kalian dengan cara subscribe channel Jamal Official Vlog, lalu diaktifkan loncengnya agar setiap video yang saya upload setiap hari, teman-teman langsung mendapatkan notifikasi di HP ya. Oke teman-teman semua, terima kasih para subscriber dan penonton setia saya. Kalian sehat selalu ya, kalian tetap kuat. Oke, saya bisa, saya tidak takut. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo.